rumahnya, mobilnya, terus kemudian kendaraannya dilap, dilus, dicium, dia macam-macam. Nah itu salahnya ketika kita ini disuruh pagi-pagi apabila ada orang pagi-pagi itu memikirkan perkara dunianya, maka Allah akan melepas semuanya dunianya. Barang siapa memikirkan akhirat, maka dunia itu akan bersatu kepadanya. Nah, hati-hati. Nah, kita ini disuruh untuk pagi-pagi itu subuh itu kalau bisa orang yang masih sehat punya tanggungan lokasi kita ini umpamanya selesai kita berwirid tiba sembahyang subuh tuh selesai berdoa bisa kalau bisa kita melaksanakan sholat apa itu namanya isyraq dan sebagainya tiba itu baru kita ini memikirkan dunia cari pekerjaan bekerja seperti biasa rutinitas kita itu jadi masalah nggak jadi masalah yang jadi masalah itu belum atau cepat-cepat orang tuh berwirid berdoa cepat-cepat segala macam nah cepat-cepat memburu dunia cepat-cepat mengganggu itu yang kurang pantas kita kejar sedangkan perkara dunia tersebut akan musnah. Hakikat zuhud itu ialah keluarnya cinta dunia dan gemar kepadanya dari dalam hati dan dunia menjadi hina dalam pandangan hamba. Jadi ya hakikat zuhud itu adalah keluarnya rasa cintanya terhadap dunia dan masuk dan cintanya terhadap akhirat. Itu adalah zuhud. Jadi kalau kita ini sudah dengan dunia ini biasa-biasa saja lah. Artinya dengan harta benda yang mungkin dimiliki orang lain kita tidak terlalu kagum juga, atau kita ini memiliki sendiri juga tidak terlalu juga mencintainya. Mencintai, tetapi kita ini tidak terlena dengan kecintaan yang kita punya. Itu gak jadi masalah. Kadang-kadang orang itu kan dijadikan orang sebagai kritikan itu kan kadang-kadang belum atau sedikit ibadahnya kepada Allah yang memberikan dia rezeki yang segitu banyak, tetapi cintanya terhadap Allah lebih sedikit daripada sesuatu yang diberikan oleh Allah kan terbalik. Seharusnya orang itu kalau mamanya diberi oleh sesuatu atau seseorang atau mungkin Allah SWT diberikan oleh Allah SWT, seharusnya kita ini lebih cinta kepada yang memberi, bukan perkara yang diberi. Cinta kita nih kadang-kadang kita ini terlenanya di situ. Kita ini lebih suka, lebih cinta sesuatu pemberian atau benda yang diberi daripada orang-orang atau sesuatu yang memberi kita. Di sini adalah Allah SWT. Buktinya apa? Buktinya kita ini kadang-kadang mementingkan perkara apa yang ada di hadapan kita, apa yang dalam pikiran kita, sedangkan kita kadang-kadang ibadah kita kepada Allah itu terlalu sedikit dan bahkan tergesa-gesa, bahkan tidak khusyuk. Itu namanya orang yang keduniaan atau orang yang cinta dunia. Sedangkan zuhud itu sebaliknya itu. Zuhud itu sebaliknya itu. Sehingga kepergian dunia dan jumlahnya yang sedikit lebih disukai daripada kedatangan dunia dan jumlahnya yang banyak. Jadi kepergian dunia itu jumlahnya yang sedikit itu lebih disukai daripada kedatangan dunia dan jumlahnya yang banyak. Artinya begini. Ini bagi orang zuhud, makanya di akhir zaman itu orang zuhud itu sudah jarang benar. Karena orang zuhud yang sebenarnya itu tidak menampakkan diri. Kalau kita kan di akhir zaman sekarang ini kan kalau berusaha bagaimana menampakkan diri, bagaimana terkenal, bagaimana orang-orang viral, bagaimana mengenal kita dan selalu menyebut nama-nama kita. Kita namanya kan perkara dunia, jabatan dunia, perkara dunia. Sehingga kita ini terlena di situ. Bagi orang yang zuhud sebenarnya itu banyak yang zuhud yang sebenarnya itu adalah justru malah menyembunyikan diri, tidak menampakkan ke masyarakat luas. Itu adalah orang zuhud. Makanya jangan heran dunia ini saat ini masih bisa bertahan itu karena apa? Karena wali-wali Allah yang termasuk orang-orang zuhud yang disembunyikan tersebut itu. Cuma orang-orang zuhud ini adalah orang-orang yang sebagian terlihat, sebagian lagi juga tidak terlihat. Artinya bagaimana? Yang tidak terlihat tersebut ini yang benar-benar hanya mencari keridhaan Allah SWT, sedangkan yang orang zuhud yang kelihatan itu supaya menjadi contoh bagi yang lain, supaya mereka itu menjadi contoh dan menjadi pengalaman bahwa orang-orang zuhud itu sangat dihormati orang, sangat dihargai orang, dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Biar tahu masyarakat orang-orang Allah sebagian ditunjukkan semacam itu. Jadi kisahnya adalah kedatangan harta yang sedikit lebih disukai daripada kedatangan harta dunia yang banyak. Itu lebih disukai, itu orang zuhud semacam itu. Ini dari
segi batin. Adapun dari segi lahir, segi zahir, segi dari luar, maka orang yang zuhud menjauhi dunia dengan kemauannya sendiri. Artinya kalau dalam segi lahir, ia berusaha, orang yang zuhud itu menjauhi dunia dengan kemauannya sendiri. Artinya bukan karena dipaksa orang lain, tapi dengan kemauannya sendiri. Meskipun ia sanggup untuk memilikinya. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu orang-orang ulama-ulama yang sangat zuhud sekali. Padahal mereka itu orang kaya, orang sugih. Imam Malik itu orangnya sugih luar biasa. Imam Ghazali walaupun dikatakan raja tasawuf itu adalah orang yang sugih semua. Tapi kesugihannya, duitnya, uangnya, kemewahannya, rumahnya itu tidak sedikit pun mengganggu ibadahnya. Di dalam hatinya itu tidak terletak hati memiliki dunia itu. Makanya ketika ulama itu ada ulama yang sugih, orang yang kaya, ketika dicuri harta bendanya, dia tidak sedih. Dia tidak sedih dan tenang saja sambil mengucapkan, itu kan miliknya Allah. Kapan aja Allah mau ambil, ya sudah, tidak jadi masalah. Kalau tas itu memang rezeki saya, itu akan kembali, akan menjadi milik saya kembali. Masya Allah. Jadi ada sebuah kisah sedikit. Ada salah satu orang kiai, di mana kiai tersebut itu memang ya sugih, kiai itu kaya. Dahulu zaman di Jawa pada waktu itu banyak sekali pencurian itu sangat luar biasa. Jadi ketika itu, padahal anak pondok itu banyak juga yang tiap malam itu ronda menjaga. Tapi ya namanya pintar-pintarnya pencuri, tetap aja bisa dicuri. Apa yang dicuri? Sepeda motor. Sepeda motor itu dicuri oleh orang pencuri tersebut itu. Nah, ketika paginya terlihat sepeda motor itu sudah nggak ada. Jadi bingung, ditanyai, lihat ya, ada yang melihat sepeda motor saya? Semua santai tadi nggak ada yang melihat. Terus dicari ke sana kemari, nggak ada juga satupun. Tapi dengan rasa tenang, kiai tersebut mengatakan begini, ya nggak apa-apa, kalau memang itu bukan rezeki saya, ya kalau diambil silahkan, memang itu miliknya Allah. Kapan saja dia hendak mengambil, ya ambil aja, nggak jadi masalah. Sedih enggak, bingung enggak, apalagi menangis. Kalau kita nih kadang-kadang bukan hanya sepeda motor, kehilangan apa? Kadang-kadang kita ini kehilangan emas dikit, ya, emas. Bukan emas yang mahal, karena emas imitasi aja tuh. Itu sudah sedih padahal sampai kesana kemari dicarinya. Apalagi kalau kemarin ada pengalaman di masjid, ikut sholat tarawih setahun sekali, pas emasnya hilang di masjid. Jadi ditanyai lawan umum, ditanyai semuanya, melihatlah mas Fulan hilang di masjid, nggak ada yang ketemu. Jadi sudah diucap obrak-abrik itu semuanya hamba-hamba di masjid, nggak ada ketemu ini. Dicari sampai nangis-nangis, kayak apa mas Fulan, macam-macam. Nah, akhirnya saya nasihati sih, kalau nggak ada ketemu apalagi sudah kita usaha. Jadi kalau sudah kita usaha itu ya ada ketemu, ya sudah, tidak usah bersedih. Padahal dalam riwayat dikatakan, barang siapa kehilangan sesuatu di masjid, jangan engkau cari, sedekahkan. Barang siapa mencari sesuatu barang di masjid, itu tidak akan diberi berkah oleh Allah SWT. Bahaya. Kalau hilangnya di pasar, ya cari aja. Tapi hendaknya jangan sampai menangis sedih. Itu kan perkara duitnya. Nah, kiai tersebut tenang saja. Esoknya tiba-tiba dicuri lagi karena tidak ketahuan pencurinya tersebut mencuri lagi. Apa yang di situ dicuri? Nah, sepeda motor, kemudian dicuri pulang mobilnya. Ya. Mobil dicuri juga. Kalau kita jangankan mobil, sedangkan sesuatu yang perkara sepele itu hilang dicuri orang, sandal aja menukar dicuri orang, nangis-nangis menjadi. Nah di situ, tenang saja. Kiai tersebut itu hanya ikhlas. Itu sudah waktunya, sudah bukan rezeki saya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, selang beberapa hari kemudian
ternyata sepeda motor itu sudah ada di rumahnya, mobil itu tahu-tahu sudah ada di rumahnya, nggak tahu juga siapa yang mengembalikan. Itu kalau sudah memang rezekinya, Allah itu tidak mungkin keliru dalam mengembalikan atau memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Nah, jadi memang kalau sudah rezekinya kembali lagi. Yang menyebabkan kita kehilangan sesuatu sehingga kita sampai bersedih-sedih, yang menyebabkan tidak kembali, itu karena memang kita tidak ikhlas. Coba kalau ikhlas itu ketika barang kita diambil oleh seseorang, ketika kita ikhlas, apabila dia kembali, kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Ya tidak terlalu senang benar, kadang juga sedih juga, kadang juga. Pokoknya kita ini hanya ya, kalau sudah waktunya kembali, kalau waktu hilang ya hilang, berarti bukan rezeki saya. Itu masya Allah, kalau dia sudah memang ikhlas, perkara tersebut kembali, dia biasa-biasa saja. Ketika tidak kembali barangnya, dia juga tidak bersedih, tidak juga mencari, tidak juga melapor polisi, tidak juga macam-macam. Ikhlas sudah. Wayangnya pasti dilapor polisi, tapi wayang ini ada kok kehilangan orang hilang. Kemarin sudah ketemu orang hilang. Belum ketemu. Itu murid saya itu hilang semua ini kayaknya belum kita. Ada kita apa? Postingan. Ya, bisa. Ini ya. Iya. Suaminya meninggal kemarin, Pak Ramijo meninggal kemarin. Masih anak hilang. Adiknya juga Pak. Marahnya jawab. Adik iparnya lah, kawan itu iparnya. Iya. Belum ada beritanya. Tapi kalau kehilangan orang kayak itu ya kita bersedih juga sih. Orang manusia. Habis dia banyak bikin. Sampai itu saya berpikir. Sampai kita dari informasi murid Ustaz dari awal orangnya ini benar. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang bisa kita sampaikan dan jelaskan. Intinya adalah kapan kita bisa berzuhud, maka usahakan di tengah-tengah masyarakat kita yang akhir zaman ini kita zuhud dengan tidak terlalu mencintai dunia itu lebih utama dibanding daripada kita ingin memburu dunia sampai menjauhkan diri kita dari Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mengaburkan doa kita
mengampuni dosa-dosa kita, diberi kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan qiraatul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, Pak.